Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya berharap pagi hari ini kita semua ada dalam keadaan baik. Dan saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bersyukur kami kepada Tuhan Yesus yang baik, yang masih memberikan waktu dan kesempatan buat kami di pagi hari ini. Sebelum kami menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu diperlengkapi terlebih dahulu oleh kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, biarlah hikmat Tuhan menjadi bagian kami masing-masing Tuhan, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dengan baik dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan tentunya. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah Tuhan buat kami. Kami siap untuk menerimanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Renungan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini adalah berbicara tentang dirancang untuk kesenangan Tuhan. Jadi kita direncanakan bagi kemuliaan Tuhan. Ya, seseorang, misalnya saya dan saudara, jika mau menanam tanaman atau memelihara hewan peliharaan atau membuat satu prakarya atau karya, maka kita akan membuat prakarya yang menyenangkan buat kita, yang dapat membawa kesenangan tersendiri buat kita, atau kita akan memelihara hewan peliharaan yang bisa menghibur kita, menjadi satu kesukaan di dalam hati kita. Ada hewan-hewan peliharaan yang membawa penghiburan bagi orang-orang yang memeliharanya. Bahkan bukan sekedar menganggap itu hewan peliharaan, tetapi itu seperti satu keluarga, ya. Atau kita akan menanam satu tumbuhan yang dapat membawa kesukaan buat kita. Bagi pencinta-pencinta tumbuhan itu, kita bingung, kok dia cuma menanam tanaman yang hanya menghasilkan daun. Di mana kesukaannya? Tapi ada kesukaan tersendiri bagi orang-orang yang suka akan tanaman. Jadi orang akan menanam tanaman, orang akan memelihara hewan peliharaan, atau akan membuat satu prakarya atau karya seni yang dapat membawa kesukaan tersendiri buat orang tersebut. Sama halnya saya dan saudara diciptakan, ya, dibuat sedemikian rupa oleh Tuhan. Itu tentunya ada maksud tertentu yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, ya. Kalau di dalam Efesus pasal yang pertama dikatakan seperti ini. Efesus pasalnya yang pertama dikatakan bahwa ayat yang kelima, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Lalu kita bandingkan di dalam Mazmur 139, Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 dan ayat yang ke-14, begini firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bahkan selanjutnya di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Jadi artinya dari awal kejadian kita ini adalah kejadian yang sangat luar biasa. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu adalah hal yang sangat luar biasa yang kita miliki. Bahkan di dalam Mazmur tadi dikatakan bahwa Allah sendiri menenun kita dari semula, dari dalam kandungan ibu kita saat kita belum lahir ke dunia ini. Allah lah yang menenun kita. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu kain-kain tenunan itu biasanya kain yang kualitasnya lebih baik dan
biasanya harganya lebih mahal karena membutuhkan satu proses yang cukup rumit dan waktu yang lebih lama daripada kain buatan pabrik. Jadi tenunan ini lebih baik kualitasnya, lebih berharga. Sama halnya saya dan saudara, Allah menenun kita dari dalam kandungan berarti menjadikan kita sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Tadi dikatakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi tidak ada di antara kita ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan, umat-umat manusia ini yang tidak berharga, yang tidak memiliki nilai di depan Tuhan, di hadapan Tuhan. Semua kita punya harga, punya nilai tertentu di hadapan Tuhan. Lalu, apa rencana Tuhan bagi kita sehingga kita diciptakan atau dibuat sedemikian rupa oleh Tuhan? Kalau di dalam Yesaya, kalau kita lihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-61 ayat yang ketiga, begini firman Tuhan. Inilah ayat pokoknya ya. Dikatakan bahwa bagian B. Supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Saya melihat kenapa dituliskan di sini kita seumpama pohon terbantin. Saya lihat di internet, pohon terbantin merupakan salah satu pohon besar dan berdaun lebat yang tumbuh di padang gurun. Salah satu ciri khas pohon terbantin adalah kekuatannya. Ya, akar-akarnya dapat menjulur sampai kedalaman 45 sampai 65 meter untuk mencari sumber mata air murni bagi pertumbuhannya. Karena berakar kuat sampai ke dalam, maka pohon terbantin tetap kuat bertahan di musim kering. Kenapa orang-orang percaya digambarkan seperti pohon terbantin ini tadi? Selain itu dikatakan bahwa pohon ini tadi tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi tujuan saya dan saudara dibuat, diciptakan, dijadikan, direncanakan oleh Tuhan adalah untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Ya. Kalau saya lihat terjemahan aslinya, memperlihatkan keagungannya ini adalah mengagungkan, memegahkan, menyemarakkan, memuliakan. Nah, itu bahasa aslinya. Jadi saya dan saudara diciptakan adalah untuk mengagungkan, memuliakan Tuhan. Bagaimana cara kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan? Itu yang dikatakan oleh Yesaya ini tadi. Mereka seperti pohon terbantin. Bagaimana caranya supaya kita dapat mempermuliakan Tuhan? Lewat kehidupan kita ini, kita harus bisa menjadi saksi. Keunggulan pohon ini tadi, karena dia memiliki pohon yang besar, rindang, dan lebat, maka pohon ini sering dijadikan tempat beristirahat. Ya. Jadi pohon ini sering dijadikan tempat beristirahat atau berteduh. Berarti pohon ini bisa berguna atau bermanfaat bagi orang lain. Ya, berguna atau bermanfaat bagi orang lain. Karena bagaimana kita bisa mempermuliakan Tuhan? Ya, seberguna-bergunanya manusia adalah orang yang berguna buat sesamanya manusia. Ya. Jadi kalau kita mau mempermuliakan Tuhan lewat kehidupan kita ini, kita harus bisa menjadi saksi, menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa menjadi berkat, menjadi tempat perteduhan tadi dikatakan. Pohon itu harus dikatakan tadi dia harus menjulurkan akar-akarnya sampai kedalaman mencapai sumber-sumber mata air supaya mereka tetap kuat saat kekeringan sekalipun. Kita bisa menjadi saksi ketika kita tahan akan ujian apapun di dalam kehidupan kita. Kita bisa mempermuliakan Tuhan ketika kita tidak gampang tumbang dalam keadaan tertentu.
Saat badai masalah datang kita tidak tumbang, itu memperlihatkan atau menjadi satu kesaksian untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita ini direncanakan oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita mau menjadi saksi, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, tetaplah kuat dalam segala keadaan. Bahkan kita harus tetap berakar sampai dalam, sampai kita menemukan mata air yang baik itu. Sampai kita menemukan sumber mata air itu, sehingga kita akan tetap kuat di masa-masa kekeringan sekalipun. Ya, bahkan di saat-saat susah pun kita bisa memberkati orang lain. Saat kita bisa seperti itu, kita sudah mempermuliakan nama Tuhan. Itulah cara kita menunjukkan kehebatan Tuhan kita. Itulah cara kita mempermuliakan Tuhan kita di dunia ini. Kita harus menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-149 ayat yang keempat dan Wahyu 4 ayat 11. Kita ini dibuat untuk memuji-muji Tuhan kita. Ya, mempermuliakan Tuhan kita lewat nyanyian-nyanyian yang keluar dari mulut kita. Tapi tidak hanya itu saja. Kita harus menjadi berkat juga buat orang-orang. Itulah cara kita mempermuliakan Tuhan. Dan semua yang kita lakukan ini tadi, semua perilaku kita ini disebutlah, itulah yang disebut dengan penyembahan. Dan ke depan mungkin kita akan membahas tentang penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Saya dan saudara diciptakan ada maksud dan tujuan Tuhan. Apa? Mempermuliakan nama Tuhan. Memuji-muji nama Allah kita, Allah yang hebat dan Allah yang luar biasa. Permuliakan Tuhan lewat kehidupanmu. Sekalipun susah, berusaha tetap menjadi berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan tidak saya perpanjang. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi bagian kita. Mari kita berdoa. Bersyukur buat kebaikan-Mu. Firman-Mu sudah kami terima. Biarlah kami boleh tetap mempermuliakan Tuhan lewat tingkah laku, lewat segala sesuatu yang kami lakukan selama kami ada di dunia ini Tuhan. Menunjukkan Engkau kepada dunia ini, sehingga dunia juga boleh mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa yang baik, pakai kami orang-orang yang lemah ini Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dimanapun kami berada. Sepanjang hari ini kemanapun kami pergi, Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Tuhan akan menyertai kami, membuat segala sesuatu yang kami lakukan, kerjakan, jadi berhasil. Sehingga di dalamnya nama Tuhan juga yang akan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami. Kami berdoa dan kami melangkah di sepanjang hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.